Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Manjuniantari dengan presensi 33 dengan NIM 231103-1132. Di sini saya akan membuat video pengajaran bersama adik Afisa. Silakan adik perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Afisa Indira Gayatri. Saya berkelas 5 SD. Saya bersekolah di SDK Santa Maria Immaculata Tabanan. Nah, baik, di sini saya akan mengambil materi bab 4, yaitu ayo berkenalan dengan bumi kita. Nah, sebelumnya adik Afisa tahu nggak sih apa itu bumi? Bumi adalah planet sistem tata surya yang memiliki kehidupan. Nah, baik. Bumi adalah planet pada sistem tata surya yang memiliki kehidupan, yang dimana bumi menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Nah, bumi berdasarkan data pengamatan di luar angkasa memiliki bentuk seperti bola. Diperkirakan diameter bumi mencapai 13.000 km dengan jarak 150 juta kilometer dari matahari. Nah, adapun bagian struktur bumi, yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi tempat makhluk hidup tinggal yang tersusun atas batuan-batuan yang keras. Nah, lapisan batuan paling luar mengalami pelapukan dan hasil pelapukannya berupa tanah. Kerak bumi terdiri atas kerak benua, kerak samudra, dan lempeng tektonik. Nah, kerak bumi ini memiliki ketebalan sekitar 33 km dengan suhu pada batas terbawah mencapai 400 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi ini merupakan lapisan bumi yang terletak antara lapisan kerak dan inti bumi. Nah, lapisan ini terdapat magma yang bisa disebut dengan batuan cair yang berpijar. Nah, mantel bumi ini pada lapisan dalamnya memiliki ketebalan sekitar 2000 km dan pada lapisan luarnya memiliki ketebalan 700 km kilometer. Nah, selanjutnya ada inti bumi luar, yang dimana lapisan yang tersusun dari besi cair dengan ketebalan 2250 km. Nah, selanjutnya ada inti bumi dalam, yang dimana lapisan yang tersusun dari besi padat dengan diameter lapisan sebesar 2600 km. Lapisan inti dalam dikenal sebagai pusat bumi yang suhunya panasnya mencapai 4500 derajat Celcius sampai 5000 derajat Celcius. Nah, yang pertama ada litosfer, yang dimana litosfer ini adalah bagian dari mantel bumi yang paling luar. Litosfer didominasi oleh material-material yang bersifat keras dan padat, atau bisa disebut dengan batuan. Nah, litosfer terdiri atas beberapa ketampakan alam, diantaranya ada dataran rendah, dataran tinggi, dan gunung. Nah, yang kedua hidrosfer, yaitu perairan, yang dimana lapisan air yang menyelubungi kerak bumi. Bumi dikatakan sebagai planet biru disebabkan karena hampir 70% bagian bumi berupa perairan. Nah, air memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup, misalnya digunakan untuk keperluan minum bagi manusia dan hewan, serta untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Hidrosfer ini terdiri atas beberapa bentuk perairan seperti laut, samudra, danau, rawa, dan air tanah. Nah, yang ketiga ada atmosfer atau udara. Atmosfer ini merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi, sebab dengan adanya atmosfer bumi dapat terlindungi dari beberapa benda angkasa seperti meteor yang sewaktu-waktu dapat jatuh ke bumi. Selain itu, atmosfer berperan penting melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Selain itu juga atmosfer terdiri atas beberapa macam-macam lapisan penyusun atmosfer, antara lain yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer dan eksosfer. Nah, selanjutnya mengapa bentuk permukaan bumi itu berubah-ubah? Siklus air merupakan perputaran air yang terjadi secara terus-menerus, di mana air di bumi mengalami penguapan menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui tahap-tahapan berikut. Yang pertama ada evaporasi, yang dimana proses penguapan air bumi menuju atmosfer karena adanya matahari.
Nah, yang kedua kondensial, yang dimana proses pembentukan gumpalan awan dari uap air yang menjadi kristal-kristal air. Nah, yang ketiga ada presipitasi, yang dimana proses perubahan awan hitam menjadi hujan. Gumpalan awan yang terbentuk akan dibawa angin menuju daratan yang suhunya menjadi lebih dingin sehingga membentuk titik-titik air. Lalu titik-titik air tersebut jatuh ke bumi sebagai air hujan. Nah, yang keempat ada infiltrasi, yang dimana penyerapan air hujan oleh tanah akan mengalir menuju sungai. Nah, berikutnya ada materi macam-macam siklus air atau hidrologi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek, yang dimana pada siklus ini nanti air laut mengalami penguapan membentuk awan yang akan berubah menjadi butir-butir air turun sebagai air hujan. Nah, yang hal ini terjadi secara terus-menerus. Yang kedua ada siklus hidrologi sedang, yang dimana siklus ini air laut menguap menjadi gumpalan awan yang ditiup angin menuju daratan. Nah, di sana akan terbentuk titik-titik air laut turun menjadi air hujan. Nah, selanjutnya air hujan yang turun akan mengalir itu dari daerah tinggi ke daerah rendah seperti sungai dan danau, lalu akan berakhir di laut. Siklus ini biasanya terjadi di negara iklim tropis seperti Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus ini air yang ada di laut akan mengalami penguapan menjadi awan yang akan ditiup angin menuju daratan. Lalu awan ini tersebut berubah menjadi salju. Kemudian lama-lama salju itu akan menumpuk dan berubah menjadi glacier. Glacier ini akan mencair menjadi air hujan karena suhu udara lebih tinggi dari glacier. Nah, yang dimana siklus hidrologi ini biasanya terjadi di daerah pegunungan dan daerah subtropis. Selanjutnya, bagaimana bumi kita berubah? Nah, adapun lempeng di permukaan bumi terdiri dari atas lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Amerika, lempeng Pasifik, lempeng Australia, dan lempeng Antartika. Nah, pergerakan dua buah lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bergerak dengan kecepatan sama-sama tinggi dan bergerak dengan kecepatan lambat. Lempeng tektonik bergerak dengan arah yang berbeda, sehingga gerakan lempeng ada yang saling menjauh, saling mendekat, dan saling pergerakan lempeng saling berpapasan. Nah, pertama pergerakan lempeng bumi, yang dimana peristiwa pergerakan lempeng bumi ini terjadi akibat pada bagian dasar mantel bumi. Material akan terkena panas bumi sehingga menyebabkan proses konveksi secara terus-menerus. Afisa tahu nggak konveksi itu apa? Konveksi adalah peristiwa perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel. Iya, konveksi merupakan peristiwa perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel, yang dimana konveksi ini menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng bumi, yang beberapa macam-macam pergerakan lempeng bumi. Yang pertama ada pergerakan lempeng saling menjauhkan, yang bisa disebut divergen, yang dimana pergerakan yang ini menyebabkan mekarnya dasar samudra, terbentuknya punggung tengah samudra, dan akibat vulkanisme terjadi di dalam dasar laut menghasilkan lava basah berstruktur basal. Nah, yang kedua ada pergerakan lempeng saling mendekat atau konvergen, merupakan pergerakan lempeng ini berpotensi terjadi patahan-patahan yang memudahkan timbulnya gunung api dan palung laut sejajar. Nah, yang terakhir ada pergerakan lempeng saling berpapasan atau sesar mendatar. Pergerakan yang ini menyebabkan aktivitas vulkanis menjadi lemah dan munculnya gempa bumi. Misalnya lempeng Amerika nih bergerak ke selatan dan lempeng Pasifik bergerak ke utara. Nah, yang kedua ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan permukaan bumi bergetar, yang dimana gempa bumi ini dapat merusak bangunan yang ada di atas permukaan tanah dan membahayakan kehidupan manusia. Adapun macam-macam gempa bumi. Yang pertama ada gempa tektonik, yang dimana gempa ini terjadi akibat pergeseran kerak bumi di sepanjang bidang patahan atau menimbulkan guncangan dan merabat di segala arah. Nah, yang kedua ada gempa vulkanik, yang dimana gempa yang terjadi akibat aktivitas
vulkanisme sebelum dan sesudah gunung api meletus. Nah, yang ketiga ada gempa runtuhan atau terban, yang dimana gempa ini terjadi karena adanya runtuhan seperti tanah longsor, runtuhan lubang tambang, dan runtuhan gua bawah tanah. Nah, yang keempat ada gempa bumi, gempa buatan, maaf. Gempa yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi seperti ledakan bom dan ledakan nuklir. Nah, yang selanjutnya ada kekuatan gempa bumi, yang dimana kekuatan gempa bumi besar kecilnya dapat diukur dengan menggunakan alat seismograf. Yang dimana kekuatan gempa bumi ini diukur dalam satuan skala Richter. Selisih satu skala gempa menggambarkan perbedaan amplitudo 10 kali dan perbedaan energi sebesar 30 kali. Selanjutnya, gempa bumi dengan skala 7 Richter ke atas digolongkan sebagai gempa bumi yang kuat, sedangkan gempa bumi dengan skala Richter skala kurang dari 2 skala Richter digolongkan sebagai gempa bumi yang lemah. Nah, selanjutnya ada gempa bumi pemicu tsunami, yang dimana gempa bumi ini tidak hanya terjadi di wilayah daratan permukaan bumi, melainkan juga dapat terjadi di wilayah perairan, tepatnya di dasar laut. Gempa bumi ini di dasar laut juga sangat berbahaya. Ketika gempa terjadi, lempeng bergerak mendorong air laut, akibatnya menimbulkan gelombang besar yang sangat kuat yang kemudian dikenalkan dengan tsunami. Nah, selanjutnya ada gunung berapi. Gunung berapi terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng bumi dan disebabkan juga adanya enom bumi. Nah, selanjutnya gunung yang terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi tergolong sebagai gunung non-aktif. Yang dimana hal ini karena gunung yang terbentuk tidak menghasilkan lubang, kepundan, dan tidak mengeluarkan magma. Contohnya Gunung Himalaya dan Gunung Jaya Wijaya. Nah, gunung yang terbentuk akibat gaya endogen bumi tergolong sebagai gunung aktif. Hal ini karena gunung yang terbentuk menghasilkan lubang kepundan dan mengeluarkan magma. Contohnya itu seperti Gunung Tambora dan Gunung Merapi. Magma sendiri merupakan cairan kental yang terbentuk di dalam inti bumi. Selain magma pada gunung, api aktif yang juga mengeluarkan lava ketika gunung tersebut meletus. Lava itu adalah material berbentuk cair yang keluar dari gunung api biasa. Gunung api yang mengalami erupsi juga mengeluarkan bahan-bahan padat yang disebut tephra atau piroklastik. Nah, yang dimana bahan padat tersebut meliputi abu vulkanis, pasir, lapili, dan bom. Gunung api juga menghasilkan gas-gas seperti uap air, seperti O2, N2, CO2, CO, SO2, H2S, NH3, dan H2SO4. Nah, sekian penjelasan materi dari kakak. Sekarang kakak akan menguji seberapa paham adik dengan materi yang kakak sampaikan. Di sini kakak akan memberikan 15 soal pilihan ganda. Silakan nanti Apisa bisa memilih jawaban yang tepat menurut Apisa ya. Baik. Yang pertama, lapisan-lapisan pada atmosfer bumi yang terletak di bagian bawah adalah A. troposfer dan stratosfer, B. eksosfer dan termosfer, C. mesosfer dan termosfer, D. eksosfer dan mesosfer. Yang nomor 2, lapisan atmosfer bumi yang terletak di antara lapisan stratosfer dan lapisan mesosfer adalah A. mesosfer, B. termosfer, C. troposfer, D. stratosfer. Boleh diulang. Lapisan atmosfer bumi yang terletak di antara lapisan stratosfer dan lapisan mesosfer adalah A. mesosfer, B. termosfer, C. troposfer, D. stratosfer. Baik, nomor 3, lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah A. mesosfer, D. termosfer, C. troposfer, D. stratosfer.
Nomor 4, keberadaan lapisan ozon dapat ditemukan pada lapisan atmosfer bumi, yaitu lapisan A. troposfer, B. mesosfer, C. termosfer, D. stratosfer. Nomor 5, kejadian-kejadian yang tidak terjadi di lapisan termosfer pada lapisan atmosfer bumi adalah A. munculnya aurora, B. perubahan suhu, C. munculnya angin yang sangat kencang, D. tempat pemantulan gelombangan radio. Sudah? Nomor 6, keberadaan lapisan ozon sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi sebab A. melindungi bumi dari sinar radiasi ultraviolet matahari, B. melindungi bumi dari badai besar, C. melindungi bumi dari hantaman meteor, D. melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa. Nomor 7, lapisan atmosfer bumi yang sangat dekat dengan luar angkasa luas adalah A. mesosfer, B. troposfer, C. ionosfer, D. eksosfer. Nomor 8, perhatikan siklus berikut. 1. siklus hidrologi pendek, 2. siklus hidrologi sedang, 3. siklus harian, 4. siklus hidrologi panjang, 5. siklus hidrologi tahunan. Jenis-jenis siklus air yang paling tepat ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 1, 2, dan 4, D. 1, 3, dan 5. Boleh diulangin soalnya. Perhatikan siklus berikut. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Yang ketiga, siklus hidrologi harian. Yang keempat, siklus hidrologi panjang. Yang kelima, siklus hidrologi tahunan. Jenis-jenis siklus air yang paling tepat ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 1, 2, dan 4, D. 1, 3, dan 5. Sudah? Baik, nomor 9. Banyak hutan-hutan yang ditebangi secara liar mengakibatkan terganggunya salah satu tahap dalam siklus air. Tahapan yang dimaksud adalah A. evaporasi karena penguapan makin cepat, B. kondensasi karena pengumbunan tidak maksimal, C. presipitasi karena air tercemar asap dari alat terbang, D. infiltrasi karena penyerapan air tanah berkurang. Nah, nomor 10 ini ada gambar. Bisa menyimak gambar tersebut. Peristiwa yang terjadi pada tanda huruf X, ini ada huruf X-nya di pada gambar, diakibatkan karena ulah manusia dengan menebang hutan secara ilegal. Dampak dari peristiwa tersebut adalah A. sumber makanan berkurang, B. cadangan air tanah meningkat, C. tanah pertanian menjadi subur, D. terjadi bencana banjir. Sudah? Nomor 11. Lempeng-lempeng pada bagian struktur litosfer bumi adalah A. lempeng benua dan lempeng dunia, B. lempeng benua dan lempeng samudra, C. lempeng samudra dan lempeng Asia, D. lempeng dunia dan lempeng Eurasia. Baik, nomor 12. Faktor-faktor berikut yang tidak menimbulkan terjadinya pergerakan pada lempeng-lempeng kulit bumi adalah A. adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer, B. adanya dorongan punggung samudra, C. adanya kekuatan tarikan lempeng, D. adanya pergerakan badai angin. Nomor berapa sekarang? 13. 13. Kondisi panas di siang hari mengakibatkan wilayah perairan seperti laut, sungai, danau, dan waduk mengalami peristiwa A. kondensasi, B. evaporasi, C. presipitasi,
D. Infiltrasi. Nomor 14. Gempa bumi yang disebabkan karena pergerakan kerak bumi adalah A. Gempa tektonik, B. Gempa vulkanik, C. Gempa runtuhan, D. Gempa buatan. Nomor 15. Nomor terakhir ya. Peristiwa bencana yang kedatangannya sangat sulit diprediksi adalah A. Tsunami, B. Banjir, C. Gunung meletus, D. Gempa bumi. Boleh diulangin ABC-nya? Tak ulangin sama soalnya ya. Peristiwa bencana yang kedatangannya sangat sulit diprediksi adalah A. Tsunami, B. Banjir, C. Gunung meletus, D. Gempa bumi. Sudah? Sudah yakin dengan jawabannya? Sudah. Baik, kita periksa bareng-bareng ya. Lapisan-lapisan pada atmosfer bumi yang terletak di bagian bawah adalah A. ya, troposfer dan stratosfer. Nah, yang kedua, lapisan atmosfer bumi yang terletak di antara lapisan troposfer dan lapisan mesospher adalah ya, jawabannya C, yaitu troposfer. Nomor 3, lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah D. D. Nomor 3. D. Jawabannya itu C, yaitu troposfer. Salah nomor. Yang keempat yaitu keberadaan lapisan ozon dapat ditemukan pada lapisan atmosfer bumi, yaitu lapisan D. lapisan stratosfer. Nah, jawaban Afisa bener ya. Cuman yang nomor 3 agak keliru ya. Keliru sama nomor 4. Iya. Yang nomor 5, kejadian-kejadian yang tidak terjadi di lapisan termosfer pada lapisan atmosfer bumi adalah A. yaitu munculnya aurora. Yang keenam, keberadaan lapisan ozon sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi sebab A. A. Jawabannya yaitu D, melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa. Yang ketujuh yaitu lapisan atmosfer bumi yang sangat dekat dengan luar angkasa luas adalah D. D, exosfer. Benar. Nah, yang nomor 8 nih, jenis-jenis siklus air yang tadi saya jelaskan, menurut Afisa yang mana? C. Siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Ya, benar. Yang nomor 9, banyak hutan-hutan yang ditebangi secara liar mengakibatkan terganggunya salah satu tahap dalam siklus air. Tahapan yang dimaksud adalah A. ya, A, evaporasi karena penguapan makin cepat. Nah, nomor 10 nih, tadi Afisa udah melihat gambar yang tertera di buku ya. Peristiwa yang terjadi pada tanah huruf X diakibatkan karena ulah manusia dengan menebang hutan secara ilegal. Dampak dari peristiwa tersebut adalah D. ya, D, terjadinya bencana banjir. Nomor 11, lempeng-lempeng pada bagian struktur litosfer bumi adalah B. ya, B, lempeng benua dan lempeng Samudra. samudra. Yang nomor 12, faktor-faktor berikut yang tidak menimbulkan terjadinya pergerakan pada lempeng-lempeng kulit bumi adalah D. ya, D, adanya pergerakan badai angin. Yang nomor 13, kondisi panas di siang hari mengakibatkan wilayah-wilayah perairan seperti laut, sungai, danau, dan waduk mengalami peristiwa B. yaitu evaporasi. Nah, yang nomor 14 nih, gempa bumi yang disebabkan karena pergerakan kerak bumi adalah gempa A. yaitu gempa tektonik. Nah, yang nomor 15. terakhir ya, peristiwa bencana yang kedatangannya sangat sulit diprediksi adalah D. yaitu gempa Gempa bumi. baik. Nah, nggak apa-apa ya, beberapa salah, nanti belajar lagi ya. Baik, sekian video pengajaran dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.